Bulan yang kedua, pemeliharaan serta peningkatan Islam dan iman. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita jadikan pedoman hidup, way of life, oleh manusia agar mereka sejahtera dunia dan akhirat. Iman berarti percaya atau membenarkan, yakni mempercayai kebenaran Islam dan seluruhnya. Kepercayaan tersebut diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, yakni mentaati seluruh ajaran Islam. Islam dan iman merupakan nikmat karunia Allah yang paling tinggi nilainya jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat dan karunia Allah yang lain. Mengapa demikian? Ya, karena nikmat Islam dan iman itu akan dibawa ya sejak hidup, mati, bahkan sampai nanti di akhirat. Sedangkan nikmat-nikmat yang lain hanya cukup dinikmati di dunia dan tidak bisa dibawa, mati, dan tidak bisa dibawa ke alam akhirat. Itu kalau nikmat-nikmat yang lain. Oleh karenanya nikmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Mengapa? Karena tadi itu nikmat Islam dan iman akan manfaat, akan berpengaruh ya, walaupun nanti kita mati, bahkan itu bisa dibawa mati dan untuk dibawa menghadap Allah nanti di alam akhirat. Yang ketiga, keuntungan menjadi muslim dan mukmin. Ini di bawah nomor 3 itu, lihat ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusanmu yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Artinya apa? Mereka puas kalau yang mereka perselisihkan sudah diputus dengan cara-cara Islam, cara-cara yang telah diatur oleh agama. Ini telah diakui oleh ya, orang-orang Muslim sendiri maupun orang-orang non-Muslim. Mereka puas dengan keputusan yang diberikan oleh ya Islam dengan cara-cara Islam yang benar, yang sudah dibuktikan dan dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kedua ayat Al-Quran tersebut dapat dipahamkan bahwa orang-orang beriman, orang-orang Islam, muslimun atau mukminun, tentu akan memperoleh keberuntungan di dunia dan akhirat apabila selama hidupnya ini mereka menerima dengan ikhlas semua ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hukum-hukum atau ajaran, dan mengamalkannya secara sempurna. Maka kita beruntung ya, karena Islam selalu mengajarkan yang benar, yang bersih, yang suci, tidak merugikan orang lain dalam segala bentuk apapun. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita dijadikan orang-orang yang beriman, orang Muslim, sekalipun terkadang dalam urusan dunia masih belum sempurna. Tetapi dengan nikmat iman dan Islam itu sudah merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, merupakan nikmat yang tertinggi, nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri dan kita jaga.
Kemudian syukur atas nikmat berbangsa dan bernegara. Satu, kemerdekaan merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipungkiri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, ketika itu dinyatakan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Maka dengan rahmat Allah, ini jadi kita hidup merdeka dari cengkraman penjajah, bebas merdeka, dan kemudian kita dapat beribadah dengan tenang, mencari nafkah dengan tenang. Itu semata-mata karena merupakan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Maka nikmat atas berbangsa dan negara ini dalam hidup merdeka ini jangan diisi dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Jangan diisi dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwa negara ini diperjuangkan oleh yang kita itu oleh para ulama dan para pahlawan dengan jerih payah, dengan pengorbanan harta benda, bahkan banyak pengorbanan nyawa. Oleh karena itu kita sebagai generasi anak-anak kita ini harus diisi kemerdekaan ini sebagai nikmat yang besar dalam kehidupan dengan hal-hal yang positif, yang manfaat. Jangan hanya diisi dengan perbuatan maksiat dan apalagi pertanda tidak ada gunanya.